Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Hidayatul Rahma dengan NIM 235050111111187. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan IPAL KSL di Magetan yang menyebabkan pencemaran kotoran sapi di sungai. Dari mata kuliah Sosiologi Peternakan kelas K1. Dari segi aspek lembaga kemasyarakatan, ciri umum lembaga kemasyarakatan yakni lembaga kemasyarakatan seperti pemerintah daerah, dinas lingkungan, serta kelompok peternak sapi mengatasi masalah pencemaran. Kepemimpinan yang sering dihormati oleh warga sehingga mampu mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pelestarian. Lembaga masyarakat juga berfungsi membantu meredakan konflik dan mencari solusi yang sesuai bagi semua pihak. Kemudian, lembaga kemasyarakatan mengurangi pencemaran sungai adalah upaya untuk memastikan kesehatan warga dan keberlanjutan ekonomi dari sektor peternakan. Pendekatan partisipatif memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyuarakan pendapat dan kebutuhannya. Kemudian, fleksibilitas atau pendekatan persuasif atau edukatif bisa dilakukan kepada peternak yang belum memahami pentingnya pengelolaan limbah yang baik. Kemudian, lembaga kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan solusi yang disepakati. Aspek lembaga kemasyarakatan berdasarkan analisis historis, komparatif, fungsional, conformity, dan deviation. Yang pertama, historis. IPAL di KSL Magetan dibangun sebagai respon atas peningkatan kegiatan peternakan sapi yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Dari segi komparatif, di beberapa daerah, IPAL berhasil berfungsi optimal karena adanya pemantauan berkala dan kerjasama dengan masyarakat. Kemudian, secara fungsional, fungsi untuk mengawasi pelaksanaan peraturan terkait pengelolaan limbah, fungsi edukasi dari lembaga kemasyarakatan sangat penting, dan lembaga teknis bertanggung jawab memastikan IPAL berfungsi sesuai rencana. Selanjutnya adalah conformity. Tingkat kepatuhan para peternak dalam membuang limbah ke IPAL perlu dipastikan. Dalam masyarakat yang patuh, ada kecenderungan untuk mengikuti aturan bersama, terutama jika ada dukungan dari tokoh masyarakat. Lalu ada deviation, yakni penyimpangan juga terjadi jika tidak ada pengawasan yang ketat atau sanksi yang tegas dari pemerintah daerah terhadap pelanggaran. Selanjutnya adalah kekuasaan dan wewenang. Berdasarkan definisi kekuasaan dari para ahli sosiologi, yakni menurut Weber, kekuasaan dari pihak pemerintah untuk menindaklanjuti masalah ini meski dengan paksaan untuk mewujudkan solusi yang diharapkan. Kemudian untuk Suloso Marjan dan Sulaiman Sumardi, pemerintah memiliki hubungan yang baik dengan warga, peternak, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian Ralph dan Randolph, kelompok masyarakat atau organisasi yang memiliki kepedulian lingkungan di Magetan juga dapat memegang kekuasaan informal melalui pengaruh sosial untuk menekankan pemerintah membuat kebijakan. Kemudian Suryono Sukanto, pemerintah daerah atau pemimpin setempat yang memiliki kekuasaan dapat menggunakan yang pengaruh ini untuk mendesak para peternak dan pengelola IPAL. Kemudian yakni kekuasaan dan wewenang secara government, tradition ideologi, tyranny, criminal acts. Yakni yang pertama, government legal tidak anarkis. Pemerintah bisa menggunakan kekuasaan seperti melalui peraturan lingkungan. Nah, pemerintah daerah bisa melibatkan dinas lingkungan hidup untuk melakukan inspeksi. Lalu, tradition ideology atau secara ilegal tidak anarkis, yakni pendekatan berfokus pada perubahan perilaku berdasarkan norma dan tradisi setempat, serta melibatkan komunitas peternak dengan nilai-nilai tradisional atau agama. Nah, secara tyranny, yakni legal anarkis, memaksa penutupan aktivitas peternakan yang mencemari lingkungan tanpa pemberitahuan. Lalu criminal acts secara legal anarkis, menggunakan kekuatan hukum secara paksa, serta pendekatan dialogis dengan penegakan aturan secara bertahap. Dan intimidation, provocation, gossip, yakni secara ilegal dan anarkis,
penggunaan kekuasaan melalui cara intimidasi, provokasi, dan menyebarkan desas-desus yang sangat beresiko dan ilegal. Nah, selanjutnya adalah kekuasaan dan wewenang berdasarkan military, politik, traditional, mass communication, dan ideologi. Secara militeri, pendekatan militer dapat digunakan dalam bentuk penegakan disiplin dengan melibatkan satuan keamanan, seperti Satpol PP. Lalu, secara politik melibatkan pemerintah provinsi atau pusat jika diperlukan untuk mendapatkan dukungan teknis atau finansial. Lalu, secara tradisional, tradisi atau budaya lokal dapat ditingkatkan untuk menekankan pentingnya pelestarian lingkungan. Lalu, secara mass communication, yakni media juga dapat menjadi sarana untuk memperlihatkan perkembangan dan kendala IPAL. Lalu, secara tradisional, nilai kolektif rentan menjaga kebersihan sungai dan lingkungan dapat dijadikan landasan untuk memperkuat kepatuhan masyarakat. Kemudian, berdasarkan sumber kekuasaan, terdapat 7 ya. Ini yang pertama kekayaan. Para pemimpin daerah atau pengusaha setempat bisa menjadi sponsor untuk mengatasi IPAL. Lalu, status atau posisi dalam masyarakat. Pejabat berwenang dapat menggunakan posisi mereka untuk mengambil keputusan. Kemudian, wewenang legal atau hukum, pemerintah dapat menggunakan peraturan yang berlaku. Lalu, kepercayaan khalayak atau tradisi, kesucian, adat, dan istiadat, yakni dengan menekankan pada nilai tradisi tentang kewajiban menjaga kelestarian alam. Kemudian, karisma atau wibawa seorang pemimpin yang menunjukkan komitmen kuat terhadap lingkungan bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Lalu, pendelegasian wewenang juga bisa didelegasikan kepada beberapa instansi terkait seperti Dinas Lingkungan, Satpol PP, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan kekuasaan ganjaran, koersif, resmi, keahlian, dan rujukan. Keahlian atau expert power dengan memberikan pelatihan dari para ahli kepada peternak atau pengelola IPAL. Kemudian rujukan atau referent power, pemerintah dapat melibatkan tokoh masyarakat atau influencer untuk menyuarakan pentingnya peran IPAL. Kemudian ganjaran atau reward melalui program penghargaan bagi peternak atau masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. Lalu coercive atau coercive power dengan melakukan inspeksi rutin dan menerapkan aturan yang ketat. Lalu secara resmi atau legitimate power. Pemerintah daerah yang memiliki legitimasi resmi dapat memastikan bahwa peraturan terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, dan lain-lain itu terlibat dalam perawatan IPAL. Kekuasaan dan wewenang berdasarkan unsur-unsur kekuasaan, yakni yang pertama adalah love atau cinta. Pemerintah dan tokoh masyarakat bisa menemukan rasa cinta terhadap kampung halaman, meningkatkan kesadaran warga lah. Lalu ada fear atau ketakutan. Ketakutan akan dampak buruk dari pencemaran, seperti rusaknya lingkungan, kerugian kesehatan, dan lain-lain. Lalu ada trust. Trust, yakni menghadirkan ahli yang dipercaya untuk menangani atau memperbaiki IPAL. Kemudian adalah dengan education, dengan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai budaya yang menghormati dan menjaga kelestarian alam. Oke, selanjutnya adalah menghilangkan peraturan lama yang merugikan dan mengganti dengan peraturan yang menguntungkan. Pemerintah dapat membuat peraturan baru yang memaksa IPAL untuk berfungsi secara optimal. Kemudian ada mengadakan sistem kepercayaan atau belief untuk memperkokoh kedudukan dengan membentuk dan menyebarkan nilai-nilai kepercayaan yang mengutamakan kebersihan lingkungan. Kemudian ada melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik dengan administrasi dan birokrasi yang transparan dan efisien yang sangat penting dalam memastikan IPAL berjalan baik dan dana yang telah dikeluarkan untuk proyek-proyek tidak sia-sia. Kemudian mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan untuk menangani masalah ini. Kemudian adalah kekuasaan dan wewenang berdasarkan bentuk-bentuk wewenang. Yang pertama adalah hubungan tindakan dan dasar hukum. Dasar hukum yang kuat memungkinkan pemerintah untuk menerapkan sanksi atau denda kepada pihak yang tidak mematuhi peraturan terkait IPAL. Kemudian derajat formalitas wewenang. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang memiliki wewenang formal bertanggung jawab dalam pengaturan atau pengawasan operasional IPAL. Kemudian sifat dan dasar kelompok sosial. Wewenang yang didasarkan pada kelompok sosial
memungkinkan adanya keterlibatan kelompok peternak. Kemudian berdasarkan wilayah wewenang yang jelas membantu memastikan pembagian tanggung jawab antar pemerintah desa, antara kabupaten, dan bahkan tingkat provinsi. Selanjutnya adalah analisis studi kasus individu, yakni regulasi dan kebijakan. Yang pertama adalah perizinan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewajiban memiliki izin usaha bagi peternak kecil yang mengembangkan usaha mereka. Kemudian ada pengendalian penyakit, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementan, menetapkan kebijakan pengendalian penyakit hewan, seperti program vaksinasi massal dan lain-lain. Pengawasan produksi, yakni Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan mengatur standar kualitas produk peternakan seperti daging, susu, telur, dan lain-lain. Kemudian ada distribusi pakan. Peraturan tentang pakan ternak Permentan nomor 22 tahun 2020 mengatur penyediaan dan distribusi pakan yang berkualitas dan terjangkau bagi peternak. Kemudian ada kebijakan impor ternak dan produk peternakan. Pemerintah mengatur impor ternak melalui Permentan nomor 23 tahun 2023 yang menetapkan kuota dan standar kesehatan hewan untuk impor sapi, ayam, serta produk olahan dagingnya. Selanjutnya adalah analisis studi kasus individu berdasarkan kendala dalam mengakses layanan birokrasi. Yang pertama adalah kendala biaya. Meskipun secara formal biaya pengurusan perizinan relatif terjangkau, peternak kecil sering menghadapi biaya tambahan. Kemudian lambatnya proses birokrasi. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem online, tapi banyak peternak yang belum memahami teknologi. Prosedur perizinan yang kompleks, banyak peternak kecil yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dokumen. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan peternak kecil seringkali tidak mendapatkan informasi atau pelatihan yang memadai. Kemudian adalah analisis studi kasus individu berdasarkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil di Indonesia. Produktivitas dampak positifnya regulasi yang mendukung, seperti standar kualitas produk dan program pengendalian penyakit. Serta dampak negatifnya adalah prosedur birokrasi yang kompleks dan lambat seringkali menyebabkan peternak kecil kesulitan mengakses izin usaha. Kemudian efisiensi, dampak positifnya regulasi yang menyederhanakan alur distribusi produk berpotensi meningkatkan efisiensi peternak kecil. Serta dampak negatifnya ketidakjelasan dalam proses birokrasi dan kurangnya transparansi di masa peternak. Dampak dalam daya saing, dampak positifnya regulasi yang melindungi pasar domestik. Kemudian dampak negatifnya peternak kecil seringkali sulit memenuhi regulasi. Kemudian peran instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peran dinas peternakan yakni pembinaan penyuluhan, pengendalian penyakit hewan, distribusi bantuan, dan subsidi. Untuk evaluasi kualitas pelayanan publik adalah penyuluhan seringkali tidak merata, dibutuhkan penyuluhan yang lebih intensif lagi. Untuk perubahan sosial yakni peningkatan kesadaran masyarakat dan pihak terkait tentang pentingnya pengolahan limbah secara berkelanjutnya. Adanya infrastruktur IPAL yang besar dapat memberikan dorongan. Lalu di kalangan peternak dan pengelola mereka perlu melihat pengelolaan limbah bukan hanya sebagai kewajiban hukum atau formalitas, tapi juga bagian dari tanggung jawab moral. Kemudian perubahan sosial, yakni faktor-faktor pendorong perubahan sosial ada ketidakefektifan IPAL di KSL, maka dapat mencerminkan kurangnya pendidikan. Masyarakat yang perlu diberi wawasan, jika keinginan ini tidak kuat, penggunaan fasilitas seperti IPAL mungkin tidak menjadi prioritas. Nah, kemudian ada tekanan sosial untuk segera menggunakan IPAL, kemudian ada terjadi resistensi terhadap inovasi seperti IPAL, kemudian ada ketidakpuasan atau tidak cukup kuat perubahan sosial menuju pengolahan limbah. Kemudian perlu ada organisasi yang mengelola, dan banyak lagi. Kemudian ada faktor pendorong perubahan sosial yakni ketika masyarakat mulai menyadari dampak pencemaran. Kemudian tersedianya IPAL yang dibangun dengan anggaran besar menunjukkan kesiapan teknologi. Kemudian pemanfaatan IPAL dan membuka peluang pengolahan limbah menjadi produk bernilai ekonomis. Kemudian pemerintah berperan sebagai penggerak perubahan dengan menerapkan regulasi. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah
faktor penghambat perubahan sosial, yakni rendahnya pemahaman masyarakat peternak tentang pengelolaan limbah dan kesadaran tentang menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ada juga tidak ada intensif atau penghargaan dari masyarakat yang aktif memanfaatkan IPAL. Kemudian ada juga jika masyarakat di kawasan KSL bersifat tertutup dengan ide-ide baru. Dan juga masyarakat yang terlalu mengandalkan pemerintah. Kemudian proses perubahan sosial ada adaptasi. Pembangunan IPAL merupakan upaya untuk memperkenalkan teknologi pengelolaan limbah ke masyarakat. Saluran perubahan. IPAL seharusnya menjadi saluran perubahan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Kemudian ada karisma atau wibawa seseorang. Ketidakberfungsian IPAL dapat memicu frustasi di kalangan masyarakat. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial lainnya adalah perubahan yang cepat atau revolusi dan perubahan yang lambat. Pembangunan IPAL merupakan langkah besar yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pencemaran. Di sisi lain, perubahan kesadaran masyarakat merupakan evolusinya. Kemudian perubahan pengaruh besar, perubahan kecil terjadi ketika sebagian kecil peternak dan individu mulai memahami pentingnya pengelolaan limbah. Kemudian IPAL dapat dioperasikan dengan optimal, perubahan ini dapat memberikan dampak yang besar. Kemudian ada perubahan yang dikehendaki. Yakni pembangunan IPAL adalah perubahan yang dikehendaki pemerintah. Sedangkan ketidakberfungsian merupakan yang tidak dikehendaki. Oke, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.